Alna minas sama ima antohuro. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tohur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat ke. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham nggih Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tohur itu kan wazannya fa'ulan. Tohuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tohir suci, kalau tohur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya tidak ada mustakmal, ya, tidak ada apa. Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama anut di soalnya kalau cerita sama nak kedesek nganggo sing gampang mawon. Jadi gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan fa'ulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi, untuk mengulang. Kayak ghafir nyepuro, ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim, kalau zalum banget zalime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget gobloknya. Berarti kalau tohuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh kan. Tahu nggak hotel mari rohin. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat Tomus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah ya suci guys. Takoki pangeran, kok gue bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Pak ngono takoki ngono. Lah kowe muni kowe kok ora takoki malah pusing. Tapi terus Nabi mulai menangis. Tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aqulu suhqan ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? So, ada yang oh itu bid'ah gitu, macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat es kesel kok malah muni 6 itu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal nak detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Rohin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Tapi sudah. Nah, bukan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat. Wal khailah wal bighola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik unta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, litastawu ala zuhuri, tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum
Idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrin. Artinya ketika kita naik onta zaman dulu dan teksnya memang onta itu, terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu gitu. Wah, aku numpakku ora onta kok, dadi ora usah maca subhanalladzi apa? Sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake onta. Ya ngajak goblok bareng to, mosok mantep kok kanthi begitu tuh. Makanya sensitif, bakas bid'ah Anda itu sensitif. Tidak usah dibahas, biasa saja. Nek senara cocok ya diem aja. Sudah, sebenarnya arah cocok harus sampai ngelakoni, tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang, dimaki-maki orang Sidoarjo, padahal orang Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah, namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi, jangan puasa 1 bulan 3 hari saja, itu sama dengan 1 bulan penuh, karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali saja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah, kalau gitu seminggu sekali, sab'a layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Paham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Lewat telepon pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Jadi saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah, lakukan saja. Anda sering nggak khataman tiap 3 hari? Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Lah iya, kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu tidak setuju. Nggak apa-apa, kamu anti semaan tidak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Jadi, lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam, karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Enggak juga kan, mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Nah itu enggak fairnya di situ. Makanya ya biasa mawon. Cuman semaan apal Quran semaan. Nah apal Quran ya wiridan, malah lucu tuh apal Quran kok semaan. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional, berarti orang batik wong Indonesia, anak batik rawong Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya wong golek hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggo klambi putih. Ora ono kesunatan ibadah nggo klambi nopo batik. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sering ditanya, Gus kowe wong alim ora tau joban. Nak joban koyo wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul. Sunah Rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih, wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir nonton niku. Lah kira mikir nganggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau. Oh itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok orang mati ya sudah hem, ya sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai
Bukti seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko-soko masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki. Masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu, tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utah sampai sikil bedasi raketok. Ya kan ya, nah ini yang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya, ya mus, sing mudin rai ya. Terus Jabir cerita, cara kowe wajib tora dari Jabir, ya wajib, ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah, itu saking nggak adanya baju. Itu nak ditutup sirai mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirai. Akhirnya do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi sayan min idkhirin. Akhirnya sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wae dimaki-maki mbek Jabir. Wis meneng ngetir. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk, pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nek dhisik sejarah Islam ngene iki aja. Liyaroni al ahmak misluk, ahmak ku bento sing level tinggi, medium men. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang, sithik-sithik buku nganggo kurma, sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ke kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh lho. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok repote hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum iku wis dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng ae. Kula wis sering. Ngger kula kan kiai, nggerbut poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula. Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunat Gus. Ah, sunah mbahmu pangan kowe. Oh, kiai mbok warai ra sopan. Aku nak buka aku tegan amne. Wah, aneh-aneh ya amne. Amun sunah dhewe ae ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak anggo sunah, lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau udah bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau udah bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau udah bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitolqatin apa? Wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kau apa ngekek kurma kok khutbah bareng sumpah. Oh sepangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, wis kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalau ingin sunnah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa.
Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa sauban wahidan. Ndak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor, orang adzan di blodor gak sopan. Oh memang ya duwene klambi mau sitok. Tapi Rasulullah itu ya unik. Niki cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu di putu jenenge Hasan Husain. Hasan itu ganteng. Gak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebetulnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan itu ganteng kan. Ganteng putih, ganteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usamah itu sampean Rabi Zaid itu rabi untuk Ummu Aiman. Nggih Zaid itu rabi untuk sinten Ummu. Pakai Usamah Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng. Ngan turunan wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan nang Epal. Mergo anake anak angkate. Putu sangka anak angkat. Dipangku mbek Kanjeng Nabi. Sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa nak ngenyek Nabi jah mangku gula kopi. Perkara ini sitok putih. Sitok napa? Lah niku nak Usama umbelen. Meler itu, ubel, ngerti ubel teman? Cara kena apa? Umbel. Niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem. Wis ora ana ayo wireng. Umbelan deh. Sayyidah Aisyah kon nyisi ku. Mboten purun. Jijik cara Jawa. Sayyidah Aisyah wae anak wong sugih, perawan. Bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Gak gelem. Niku di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele Usamah malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran, ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak dono hukumnya ya. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya muni qabil tu nikah wa taswijaha bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram, mahram bil musyawarah. Namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ana rondo. Kasusnya kancane bapak nanti konco. Ini kisah nyata. Konco guru dan PNS. Gawe kemenak, oke depan. Dekne iku wis tua, mesti ora tua banget ya, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih. Nglamar cah wedok. Sing baturi bapak. Ngamar cah wedok, ya namanya ngamar cah wedok sing methuki ibuke rondo. Bareng ro ibuke luwih ayu. Dimethuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Jika jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai anak jenengan. Ibuke yo edan gelem, ibuke ku gelem. Ibuke ku gelem, padahal posisi rono ape nglamar anake. Ibuke ku gelem. Dari bapak ngedan. Bareng metu takoki bapak. Lho kowe piye sini-sini wong nglamar anake kon untuk ibuke. Wong iku kan kancane bapak. Ayo ibuke. Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu ku perawan, payune gampang, penting ibuke mlaku sik terus rabi sama ibu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim.
Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, dia hamil di luar nikah, itu terus dengan kesadaran dua sejoli ini terus diminta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya, paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu, wes hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen, sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ono kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar, malah cepet dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo bapak. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya tapi walinya tetap naib, itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang biakdin apa? Sahih, yang lewat akad apa? Sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngandang bapak, macam bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nganti nyisi ubelis itu Usamah, tapi nasabnya tetap Usamah bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usamah bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu intaqwa. Paham gitu? Terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam ku ana omongan sosial, ana melarat pe anak sugih. Saiki ana uripe dipe anak wong sugih, tukokno mobil, tukokno sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya, misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu siapa. Itu ada ulama yang mengatakan jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan hidup. Mengenai kena dia anak jogeman hilang. Soalnya kita anak wedok hilang ning Batam. Kuwi jek eling betul nak ilangnya ning kawasan Pulau Gadung, misalnya di Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret, mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu. Wah, wong nak di anak udah jelas manggon di saiki melok sopo. Terutama semegatan-pegatan itu. Yo hen yo. Kok dek di anak ning Banyuwangi dek mulane tak elingno bolak-balik. Bejo dek ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis mbok wesli ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung tuh haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahe 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak Ruhin sing lanang. Mergo ditakutkan saudaranya. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ono seksi tenan anak iku anak Mustafa. Misalnya podo eleke apa podo apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur.
Makanya anak ini nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial wedi terlantar. Nanti ada nisain mahsurat dan nisain ghairi apa? Mahsurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah, kecuali orang mahsurat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu, yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia, karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia ini mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku ono sing Indonesia wedok. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lah iku oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas, ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu, paham ya? Masa Indonesia ya repot tuh kan. Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasoddaku walau bisyikki tamrotin, kowe ku sedekah senajan to sak cuwile kurma. Ya mbok praktekno tenan tuku kurma sitok mbok cuwil, terus kok ana fakir miskin ya wong edan lho. Maksudnya kabeh ulama sepakat, maksudnya itu kue sodako ambek kut itu makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia ya dikekno apa beras. Dikekno beras mergo kut. Ora kok pepeh kepen mersisno dawuhe Nabi terus tuku kurma napa disigar. Dan Nabi nak ngendikan macam Nabi tiang Arab ngendikan ya tasaddaku walau firsana syatin. Kowe sedekah senajan to sak sampile wedhus. Lu wong sing sedekah ora tau nyembelih wedhus kok ngenteni duwe sampile wedhus. Ya paling banter sampile pitik iku anggere gak tikus sak wis. Lah seperti itu karena tadi fal ma'ani ausa'u minal ibar. Ning dinggon makna luwih luas tinimbang lafaz. Paham nggih? Paham nggih? Lah sakniki tiyang niku do rapati ngaji usul fikih, pokoke kudu persis Nabi. Nah persis Nabi ki nek sedekah ya kurma terus sigar. Mergo Nabi dawuh, sigarane apa? Kurma. Aja utuh wong dawuhe kon sigar. Terus nek sedekah iku kudu sampil wedhus, aja daginge, sampile. Moyo repot. Nah, itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sugeng tuh makalah yang di Ihya itu banyak yang juga. Terus beliau menjawab jawab iskal itu. Saya alhamdulillah punya kitab itu jarang yang punya, tapi saya alhamdulillah punya. Dan di antara jawaban itu beliau menjelaskan fal ma'ani ausa'u minal ibar. Karena ibarat ini pasti terbatas. Ya terbatas kan. Misalnya kalau ngomong mbek Ruhin ajak mareng, wis mangan sak karepmu. Ya sak karepmu itu kan ya iso diukur kan. Wong dijajakno kuwi etikane piye. Wes ke nang omah kene kaya omahmu dhewe, terus ke mlebu kamar njupuk dhuwit ning kotak. Wes ora usah sungkan sanggepe omahmu dhewe, terus buka kamar dhuwit ning kotak jupuk. Ana ATM dijuwi maksudnya sak karepem dhewe kuwi wis pokoke mangan wareg ngono ae ora kok. Ya nak wong Jawa kan ngoten niku. Ora usah bayar yo pokoke seduluran. Bareng tiba seduluran dikai mok 100.000, ambek dulur jemuk 100.000. Bahasa Jawa iki ora jelas. Sak nak kerja ning ngene merasa mbok hitung profesional seduluran. Nah, seduluran itu malah larang lho. Mosok dulur mau dikai 100.000. Utawa maknane seduluran itu ora usah bayar wong ambek dulur. Wah, yo repot. Mulane niki penting ya kula aturaken. Dadi fal ma'ani ausa'u minal ibar. Ya, sebab itu terus ditemukan ilmu usul fikih itu yang bisa menganalisis maknane hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nuruti tekstual itu ya repot. Ya karena Nabi orang Arab Nabi kalau sedekah misalnya ngasih Wais Al-Qarni ya jubah. Ya karena Nabi orang Arab. Saya yakin andaikan Nabi orang Indonesia mungkin ngekek rugen ya baju hem bukan jubah. Ora pas nak cahaya lagi di napa? Di napa? Jubah. Wong kalau gojlok kan pakai jubah piye? Ungkep Gus. Nate kula tawani. Cara gelem tak tukokno tenan. Semua aji jubahan macam lah. Entek wiro ditontonan paham ya. Ibnu Abbas serane korban malah mbek pitik.
Ya pitik jago. Terus takok itu ya. Berapa jenengan ngalimu kurban mbek napa? Pitik. Aku ora kurban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan harus disembelih. Lane kula tiru nih, zaman kula dereng sugih niku. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kula niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe-suwe rada sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang poel. Tapi riyen bertahun-tahun ngerti itu yang Gus kurban nak wedhus wedok gak kurban mayuran. Jare sapa kurban? Kurban syaratnya macam-macam lho kudu poel, jare untune macam-macam lah pokoke ngono. Lah sanatun mbah ngono lah entek. Sebenarnya itu salah ya. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas, umure setahun. Nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu benar itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dik pitik. Supaya menghilangkan toma. Mergo iku yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhirnya toma. Nek ra kebagian ngumpet panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging, minimal keluarga itu ndak toma. Nggih minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. To al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi kan nek ra iso kurban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nek ra iso yo pitik, nek ra iso lele, penting gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Nek ra iso ideal aja blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih cempe cilik-cilik angger bodo. Jare anut Gus Bas, penting ke cuma korban, takoki wong yo muni mayoran. Ya sudah begitu. Dulu berapa sebegitu ulama-ulama dulu gitu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus gak blas, akhirnya toma. Dan toma nyalahno panitia napa masjid. Sentimen ora dikai wis ndi. Itu salah nih. Ndak baik hidup gitu. Jadi kaidah eleng-eleng mala yudraku kullu la yudraku kullu. Istilah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Jadi misalnya ana wong wudu, anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena ya wudu ra ini tok. Liyane ditunda. Kok pangeran maklum, pancen isane rai. Ana wong diutang 10 juta. Isane nyaur 1 juta, sahur 1 juta terus blas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kalong napa? 1 juta. Aja kok terus blas. Lah wong salah kaprah, kok anggere ora iso terus blas. Dadi rabi wong wedok iku syaraté ya ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku ya sakanane sing gelem ngono wae. Aja terus gak rabi lah. Pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong rapal Quran ra alim ya tetep mulang jare Nabi balihu ani walau ya isane sayat kulhu wis diurang nos kulhu. Barokah kulhu ngene-ngene suwe-suwe terakhir barokah kulhu mati husnul khotimah. Wis ngono lah nerangno barokah kulhu sugih kowe ora sugih-sugih. Pokoke barokah kulhu husnul khotimah. Wis pokoke sauni-unimu lah. Sing penting ono sing diterangno. Disebut balihu ani walau ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen malih as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu' itu sesuatu sing asli. Pokoke salat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya salat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih sampai srengenge napa mledhek. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Iki jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge.
Nah, larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal sholat napa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Niku ana ulama sing darani tetap sholat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 2 2 2 2 8 terus 1 witir. Ini rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Mboten iki karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok itu tidak ada masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Wis salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Ya hukum ora cocok ra cocok. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 2 2 2 2 8 terus 1 witir. Ini rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Mboten iki karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok itu tidak ada masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Wis salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Ya hukum ora cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah,
Traweh itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya ke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Traweh itu kalau terakhir kan pinten 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok traweh. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rokataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir lah. Itu lucu. Karena Anda sekali bilang tuh witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu iso sholat nggak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Mriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih, tapi sementara Gusti, tapi kan kita sih bingung itu cara pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku ya. Dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngono. Jadi nak salat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena salat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ana witir-witiran cara Sidina Utsman. Mergo Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Nah terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya agak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Ya, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah ini kalau ora cocok nih. Wong ora kepen tahajud kok dijak nopo? Tahajud.
Kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak ngono lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wes ibadah kok bocah apa? Ibadah. Dadi sing ngeloni, lho ngeloni ora kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nek ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama. Oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo. Sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ya ibadah kan. Turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo apa? Mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong mergo ora turu. Mane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Ditudono wali sing saurip-uripe mok turu kecuali salat fardu. Yaiku wali sing setingkat kuwe. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Jebule tak takoki kenapa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kowe poso tahajud jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi tetep paling selamat iku apa turu. Akhirnya ngakoni dhewe. Jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Jadi mulane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mulane Ashabul Kahfi iku wali sing kramate iku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mulane kenapa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu. Tapi aja tiru. Lah iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu mbok setujoni niki ilmu. Wa yaqulu nalan padha ngucap sapa kufar. Ngucap nuntut maksudnya mata iku kapan hadal waktu tawi iki lah janji bil ba'si kelan anane tangi sangka kubur. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina iku wong sing bener kabeh fihi Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak ini kalau terang menurut hukum fikih tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah, witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu gak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya agak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Ya, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah ini kalau ora cocok nih. Wong ora kepen tahajud kok dijak nopo? Tahajud. Kalau nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak ngono lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wis ibadah kok baca apa?
ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa ibadah. Takokno Ruhin. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni napa anak. Ngeloni anak nggih napa ibadah.